Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam damai, salam sehat untuk kita semua. Marilah kita hari-hari senantiasa mengawali dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan, sehingga kita senantiasa boleh mendasari hari-hari kita dengan kebaikan, dan kemudian kita bisa melihat kebaikan demi kebaikan sepanjang hari. Nah, pagi hari ini, bacaan dari Sinode mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Lukas pasal 5 ayat 33 sampai 39. Nanti Bapak Ibu bisa membaca dan kemudian merenungkan secara mendalam berdasarkan pengalaman dan sudut pandang yang Bapak Ibu mau gunakan untuk memperdalam teks ini. Dan pagi ini izinkan saya untuk berbagi hasil dari perenungan dari teks tersebut Bapak Ibu. Ya, ini menarik. Teksnya berjudul, TPLI memberi judul Hal Berpuasa. Kisahnya murid-murid Tuhan Yesus ini dipertanyakan oleh orang Farisi. Orang Farisi kan bertanya kepada Yesus, murid-murid Yohanes Pembaptis itu berpuasa, murid-murid orang Farisi juga, tapi kok murid-muridmu enggak? Itu gimana sih gitu? Nah, Tuhan Yesus kemudian memberi jawab, ya nggak mungkin mereka berpuasa, mempelai laki-laki ada bersama-sama dengan mereka. Kalau nanti suatu saat mempelai laki-laki sudah tidak bersama-sama dengan mereka, ada waktunya mereka akan berpuasa. Nah, itu jawaban yang cukup menarik. Tapi yang lebih menarik lagi, kemudian Tuhan Yesus mengatakan atau menyampaikan suatu perumpamaan kepada mereka. Perumpamaannya yang sering kita dengar. Tidak seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Dan kalau kita beli baju baru kemudian hanya untuk menambal kain yang tua kan lucu ini Bapak Ibu kan. Ini kan sebuah perumpamaan yang sangat menggelitik juga gitu kan ya. Jadi maksudnya adalah penampilan gitu loh. Jadi Tuhan Yesus itu mau menunjukkan tampilannya itu harus baru. Jadi orang pengikut Yesus itu tampilannya berbeda dengan tampilannya muridnya Yohanes Pembaptis, tampilannya muridnya orang Farisi. Jadi tampilan baju ini ya kelihatan tindakannya, apa ya namanya istilahnya, covernya gitu kan ya, itu harus baru juga, berbeda lah gitu. Masa kita beli baju baru dipotong untuk menambalkan baju yang lama yang sobek-sobek itu kan ya nggak lucu juga. Artinya Tuhan Yesus mengajak untuk melihat bahwa murid-murid Tuhan Yesus punya tampilan baru, cara hidup baru, gaya hidup baru, cara berpikir yang baru, yang menampilkan kebaruan. Nah, kemudian Yesus menyambung dengan sebuah perumpamaan, demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantung kulit yang tua. Nah, sekarang tentang anggur. Isinya sekarang. Nah, isi yang baru itu perlu kantung yang baru juga. Kalau isinya atau anggur yang baru itu dimasukkan ke kantong yang lama, suwet, sobek, hancur, isinya bocor, isinya terus sobek, isinya kemana-mana, udah rusak semua, wis hancur gitu. Nah, artinya apa? Jadi isi yang baru itu perlu kemasan yang baru. Kalau isi yang lama di tempat yang lama, ya biarin aja gitu ya. Tapi isi baru itu perlu tempat yang baru, wadah yang baru, yang kuat, yang bisa menampung kemungkinan-kemungkinan anggur baru itu. Jadi yang awal tadi menunjukkan tampilan, dan kemudian anggur baru itu isinya. Dan isi itu memang perlu, secara otomatis memerlukan wadah yang baru. Nah, kebaruan ini yang menarik Bapak Ibu. Kalau misalnya kita mau merefleksikan dalam kehidupan sehari-hari begitu ya, tidak sedikit juga sebenarnya bahwa orang Kristen itu mencoba melakukan dari perumpamaan ini harus sebaliknya, ya kan? Tampilan baru tapi isinya lama, ya kan seru. Kalau di sini kan Tuhan Yesus mengatakan anggur baru ditaruh di tempat yang lama. Kan kemudian tidak dikatakan bahwa tempat yang baru untuk mengisi anggur yang lama. Nah, ya ini kan lucu. Orang nggak sedikit orang Kristen kemudian menampilkan bahwa tempat yang baru, baju yang baru, tapi isinya yang lama gitu. Misalnya contohnya,
Ya, kita mau menampilkan diri sebagai orang Kristen, rajin beribadah, membaca kitab suci, rohani banget, gitu kan ya, kelihatan saleh banget, gitu kan ya. Tetapi pemahaman isi dalamnya itu yang lama, gitu ya. Bahwa masih diwarnai dengan misalnya ya apa namanya dorongan-dorongan untuk ya mendiskriminasikan orang, gitu kan ya, menggunakan kekuasaan untuk mempengaruhi orang-orang supaya nah, banyak hal, gitu kan ya, memenuhi kepentingannya sendiri, itu kan seru jadinya. Tampilannya kelihatan baru, tapi isinya lama. Ya sayang gitu loh. Buat apa? Ya itu yang seringkali nggak sedikit seperti itu terjadi. Nah, firman Tuhan hari ini mengajak kita bahwa isi yang baru ditempatkan di tempat yang baru. Nah, supaya cocok gitu. Tampilannya baru, isinya juga baru gitu. Orang Kristen tampilannya baik, isinya sebenarnya juga baik. Isinya apa? Isinya yaitu pemahaman tentang Allah yang mengasihi, pemurah, yang ramah, yang tulus gitu ya, yang apa namanya, membongkar batas-batas, sekat-sekat primordial gitu kan ya, terbuka pada kemungkinan-kemungkinan gitu kan ya, pemikiran-pemikiran baru dan ya itu kebaruan-kebaruan yang ditempatkan di wadah yang baru. Kalau kita lihat kehidupan masa sekarang ini ya perlu kebaruan juga selain bajunya, selain kantungnya, isinya juga perlu baru juga gitu, supaya cocok gitu. Nah, supaya ketika menjadi orang Kristen, isinya baru, tampilannya baru, melahirkan kehidupan yang baru, dan kemudian kita bisa menghayati Allah dengan kebaruan-kebaruan yang diberitakan oleh Kristus. Selamat berkarya Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua, tetap sehat, jaga kesehatan untuk kita semua, Tuhan Yesus memberkati. Amin.